Halo Sobat Nime, tetangga Bang Jack ada yang cantik banget. Begitu Bang Jack cari tahu, taunya bini orang. Aduh, nyesek rasanya. Bang Jack kira kan masih anak sekolah gitu kan, atau anak kuliahan kan. Aduh, ternyata kacau. Daripada nyesek mikirin bini orang, kita gas aja yuk Magic Emperor. Dah, langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Yifan sedang menghancurkan mental dari si nenek dengan membuatnya harus kembali ke tubuh aslinya. Yifan menggunakan kekuatannya untuk menyerap energi kehidupan dari si nenek yang membuatnya kini harus keriput kering seperti layaknya nenek-nenek pada umumnya. Kakek api ini yang melihat istrinya terguncang mental membuatnya sangat marah. Tapi ia pun diingatkan oleh Yifan kalau saat ini hidup mati mereka sudah berada di tangannya, jadi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kini Yifan pun mendorong si nenek ke hadapan Pak Tua itu, dan mengatakan kalau dirinya dapat membuat si nenek menjadi lebih menderita lagi, dan lebih menghancurkan mentalnya. Tapi saat ini ia tidak tertarik dengan tubuh si nenek yang seperti ini. Si kakek api yang tidak mau mental nenek semakin hancur, ia pun berlutut dan bersujud agar Yifan melepaskan mereka. Dan ia juga mau mengaku kalau saat ini mereka sudah kalah. Ia memohon agar Yifan berhenti melakukan hal seperti ini kepada mereka. Yifan yang melihat si nenek, ia pun merasa tidak tertarik lagi. Kini Yifan pun mengatakan kalau mereka sudah tidak perlu menanggung dosa lagi. Jadi saat ini ia pun merubah cara bicaranya dari yang kejam menjadi lembut seperti sebelumnya. Ia juga menawarkan mereka sebuah pil penyembuh. Tapi tentu saja mereka berdua pun sangat trauma dengan obat-obatan yang diberikan oleh Yifan. Yifan yang merubah kembali cara bicaranya membuat pasangan kakek nenek ini pun menjadi takut dan langsung mengambil pil itu. Tuan Li yang melihat itu, ia berpikir dan berbicara di dalam hati kalau dirinya khawatir dengan orang-orang yang ada di depannya. Ia juga merasa sangat kasihan karena pasangan ini harus merasakan situasi yang sangat menyedihkan ini, walaupun hal itu hanya terjadi beberapa menit, dan mengatakan kalau Yifan ini memang sangat-sangat kejam. 3 jam kemudian, kini mereka berdua pun melakukan kultivasi setelah memakan pil penyembuh dari Yifan. Setelahnya, Yifan pun mengucapkan selamat kepada mereka berdua karena telah bergabung dengan keluarga Luo, dan meminta mereka semua untuk segera pulang ke tempat baru mereka. Tapi si nenek kecil ini masih takut dengan Yifan. Melihat itu, Yifan pun mengatakan bukannya kita ini keluarga, dan kalian tidak perlu bermusuhan dengan dirinya. Ia juga mengatakan apakah kakak perempuan ini lupa dengan hubungan persahabatan antara kakak dan adik. Si nenek pun masih trauma, dia menolak dipanggil kakak oleh Yifan. Ia bahkan mengatakan hal itu sembari berlindung di balik tubuh si kakek api. Ia juga mengatakan kalau dirinya itu buta, karena tidak bisa melihat hati iblis yang ada di balik tubuh kecilnya Yifan. Si kakek api yang mendengar itu, ia pun panik. Ia meminta maaf kepada Yifan soal perkataan istrinya. Ia takut hal itu akan membuat Yifan marah. Tapi Yifan pun tidak peduli, karena kini hidup mati orang itu sudah berada di tangannya. Dan bagaimanapun mereka berdua akan tetap menjadi tetua keluarga Luo. Setelah itu, Yifan pun mengajak mereka semua untuk pergi kembali ke kediaman keluarga Luo. Melihat kini Yifan telah pergi di hadapan mereka berdua pun langsung mengambil napas panjang karena merasa lega. Mereka juga beranggapan kalau gerbang kaisar saja tidak bisa melakukan apapun kepada mereka, sedangkan kini mereka harus kalah di tangan anak kecil. Kini bagian Tuan Lim mengambil perannya. Ia mengatakan bukankah kalian tadi meremehkan dirinya dan Yifan? Dan ia juga bertanya lalu bagaimana dengan sekarang? Kakek api ini pun meminta maaf karena ia telah menyinggung Tuan Li. Tapi ia masih tidak habis pikir kenapa Tuan Li bisa bersama master yang mengerikan ini. Mendengar itu, Tuan Li pun tertawa lepas. Ia mengatakan kalau dirinya ini sebenarnya tidak terlalu terikat dengan Yifan. Ia juga mengatakan kalau hanya orang-orang hebat saja yang dapat membuat dirinya mengabdikan diri. Ia juga mengatakan untuk tidak melihat Yifan hanya karena umurnya yang masih sangat muda. Ia meminta mereka untuk melihat Yifan dari tindakannya yang sangat semangat dan tegas, serta metodenya yang sangat-sangat luar biasa.
Ia juga mengatakan kalau mereka nantinya di sana tidak akan menderita, jadi bersantailah. Tapi pasangan kakek nenek ini masih ragu dong, setelah apa yang mereka rasakan beberapa waktu lalu. Kini Tuan Li memberitahu beberapa hal agar dapat bertahan di keluarga Luo. Tuan Li mengatakan kalau di keluarga Luo selain Ivan, mereka semua yang ada di sana sangat ramah serta baik, terutama nona mudanya. Jadi, Tuan Li meminta mereka harus pandai-pandai berbicara. Ia juga menambahkan walaupun Ivan sangat sombong dan mendominasi dan tidak peduli dengan orang lain, tapi ia sangat setia dengan nona mudanya dan keluarga Luo. Dan mungkin saja Ivan akan mendengarkan apapun yang dibilangkan oleh nonanya. Jadi jika mereka membuat suatu kesalahan, untuk segera pergi ke nona muda terlebih dahulu. Dengan begitu, mungkin saja nyawa mereka akan diselamatkan. Mendengarkan wajengan dari Tuan Li, mereka semua pun mengucapkan terima kasih. Tuan Li pun yang mendengar itu, ia pun tertawa lepas dan berkata kenapa mereka begitu sopan kepada dirinya. Selain hal itu, ia pun menyadari sesuatu, sejak kapan ia menjadi baik. Di ibu kota kekaisaran, saat ini kaisar sedang duduk di singgasananya. Tak lama setelahnya ada seseorang yang datang, yaitu Marshal Dugu. Sembari berlutut, ia pun mengucapkan salam untuk menyapa kaisar. Kaisar yang melihat Marshal berlutut, ia pun langsung menghampirinya. Kaisar juga menanyakan bagaimana situasi di kota Feng. Dengan sedikit merasa bersalah, ia pun mengatakan kalau situasi di sana tidak terlalu baik. Karena ketika ia datang semua hal telah terjadi, dan ia menganggap kalau dirinya telah terlambat. Ia juga melaporkan saat ia datang, sudah terjadi pertempuran hebat, di mana keluarga Luo kehilangan lebih dari 100.000 pasukan. Mendengar itu, Kaisar pun sangat terkejut. Sembari berteriak, Kaisar pun mengatakan bagaimana mungkin keluarga Luo kehilangan segitu banyak pasukan, padahal status keluarga Luo cuma keluarga kelas 3 ataupun kelas 2. Ia juga bertanya, apa Marshal melihat dengan mata kepalanya sendiri? Marshal pun menjawab kalau ia tidak begitu yakin. Ia mengatakan kalau hal itu adalah data yang dilaporkan oleh kepala pelayannya. Kaisar pun menebak kalau kepala pelayan itu adalah Ivan. Marshal pun cukup terkejut karena Kaisar tahu nama kepala pelayan dari keluarga kelas 3. Kaisar pun tidak habis pikir dengan tindakan Ivan. Bagaimana mungkin ia dapat melaporkan jumlah korban yang sangat banyak? Bukannya itu sesuatu yang sangat aneh. Marshal juga mengatakan kalau dirinya sebenarnya tidak begitu yakin dengan jumlah korban yang dilaporkan. Kini Marshal pun melaporkan kalau kepala keluarga Luo telah tewas dalam pertempuran beberapa waktu lalu sebelum ia tiba. Mendengar itu, Kaisar pun kembali terkejut. Kaisar pun tidak habis pikir. Ia mengatakan kalau kepala keluarga Luo telah tewas 3 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia tewas dalam pertempuran itu? Marshal yang mendengar itu, ia sangat terkejut. Ia tidak menduga kalau sudah dikibulin oleh anak-anak dari keluarga Luo. Tapi Kaisar pun tidak ambil pusing. Ia kembali bertanya bagaimana situasi keluarga Luo saat ini. Marshal yang mendapatkan pertanyaan itu, ia hanya terdiam. Ia tidak habis pikir semua yang dikatakan oleh Ivan ternyata hasil kibul. Ia juga tidak memiliki kesempatan untuk menyelidiki hal itu. Sedangkan apa yang ada di pikiran Kaisar, ia berpikir apa yang dilakukan Marshal di kota Feng kok sangat kacau. Ia menduga Marshal terlalu lama di garis depan hingga ia menjadi seperti ini. Kini Kaisar pun merubah pertanyaannya. Ia bertanya bagaimana kabar anak-anak dari keluarga Luo, yaitu tuan mudanya dan nona mudanya. Marshal melaporkan kalau mereka berdua dalam kondisi yang sangat baik karena tidak ada luka di tubuh mereka. Kaisar mengatakan kalau mereka berdua dalam kondisi yang sangat baik, sudah pasti keluarga Luo dalam kondisi yang sangat baik juga. Kaisar pun mengatakan kalau keluarga Luo ini cukup hebat, karena ia ditargetkan oleh gerbang Kaisar dan lembah Yaoming, tapi tetap dapat bertahan. Kini Marshal pun melaporkan tentang apa yang ia lihat di kediaman keluarga Luo. Ia melihat kalau ada arai formasi besar yang dipasang oleh kepala keluarga mereka sebelum ia tewas. Dan tentunya seharusnya hal itu membuat para master-master kesulitan untuk memasuki kediaman keluarga Luo. Mendengar kalau ada arai membuat Kaisar terkejut. Ia sangat terkejut dan tidak menduga kalau Ivan dapat memasang arai itu. Ia tahu kalau Ivan memang dapat memasang arai, tapi tidak menduga kalau arai yang dapat dipasang merupakan formasi arai tingkat 5.
Mendengar kalau arah itu dipasang oleh Ivan membuat Marshall terkejut. Lagi-lagi dan lagi-lagi, Kaisar pun bingung dengan Marshall. Dia yang di kota Feng, tapi kenapa malah Kaisar yang menjelaskan situasi keluarga Luo? Padahal Kaisar ingin mendengar kabar kota Feng dan keluarga Luo dari Marshall. Dan kenapa jadi Kaisar yang memberitahu Marshall? Kini Kaisar pun menjelaskan situasinya, kalau keluarga Luo ini telah hancur 3 tahun lalu. Dan hanya tersisa 2 anak muda saja, yaitu nona mudanya dan tuan mudanya Yun Hai. Kaisar juga mengatakan kalau keluarga Luo saat ini dapat bertahan berkat dukungan oleh Ivan. Kini Marshall pun kembali bertanya, apakah insiden di Menara Huan Yu adalah ulah dari Ivan? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Kaisar yang mengatakan kalau bakat Ivan ini sangat luar biasa karena sangat langka. Tapi sayangnya Ivan ini adalah pembuat masalah. Maka hal itu pun membuatnya senang dan juga sedih. Dan sebagian besar masalah keluarga Luo disebabkan oleh Ivan. Tapi berkat Ivan juga keluarga Luo dapat bertahan hingga saat ini. Kaisar juga menduga kalau keluarga Luo ini memiliki kepala pelayan yang sangat-sangat luar biasa. Ia juga menduga apakah itu berkah ataupun kutukan. Kini Marshall pun berpikir keras. Ia tidak menduga kalau Ivan adalah orang di balik arai formasi 5 itu. Orang-orang yang selalu ia cari-cari. Dan kemampuan Ivan yang selalu membuat masalah membuatnya sangat berambisi membuat Ivan untuk bergabung dengan prajuritnya. Kini Kaisar pun bertanya apa ada berita lain yang ingin disampaikan oleh Marshall. Kini Marshall pun mengeluarkan geokomunikasi yang ia temui di kota Feng. Ia juga mengatakan kalau 3 kepala keluarga telah menuju kota itu saat ia ada di sana. Melihat ada giok itu membuat Kaisar terkejut dan kini ia pun tertawa lepas. Dan ia juga bertanya apa ia melihat orang-orang dari gerbang Kaisar. Marshall menjawab ia melihat semua kepala keluarga ada di sana, kecuali orang-orang dari gerbang Kaisar. Mendengar itu, Kaisar pun paham akan situasinya. Ia juga mengatakan kalau ia akan menggunakan 3 keluarga ini untuk mengguncang harimau gunung, dengan tujuan agar mereka tahu siapa penguasa sebenarnya. Di tempat lain, di kediaman lembah Yaoming, saat ini kepala keluarga mereka melihat banyak kursi kosong di hadapannya. Kursi-kursi itu merupakan milik para tetua yang sudah dieksekusi oleh Ivan. Ia juga melihat tetua 5 yang memiliki tubuh sekeras gunung harus kehilangan tangan. Ia sangat marah dan kesal dengan situasi ini. Begitu juga dengan tetua 5, ia sangat kesal, ia ingin segera membantai Ivan. Tapi ia tidak sadar diri, padahal sebelumnya ia hampir tewas di tangan Ivan. Ia yang sedang meluapkan emosinya mendengar kalau ada seseorang yang bermain seluring dangdut. Mendengar itu membuatnya pun sangat marah. Wong lagi kesel-kesel malah ada yang main musik. Saat ia menoleh, ia pun cukup terkejut karena ada seseorang yang berada di atas pohon. Dan orang itu adalah Fang Qiubai, sang dewa pedang. Entah kenapa dia ada di sana, apakah ia ingin menghibur lembah Yaoming atau bagaimana, Bang Jack juga tidak tahu. Karena belum rilis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Oh, tetangga cantik, tapi bini orang.